Baik, kita langsung ke materi inti, yaitu untuk overview sendiri. Jadi nanti SKDR ini ada beberapa poin baru. Ya. Yang pertama, nanti ada formulir pelaporan SKDR. Formulir ini nanti dashboardnya juga masih sama ya, seperti ini. Cuman di dashboard nanti ada sedikit perubahan susunan. Yang dulu biasanya kita lihat pertama itu absensi dulu. Nah, sekarang yang kita lihat pertama kali itu alert. Jadi memang begitu pertama kita buka aplikasi, yang keluar itu alert langsung. Ya, jadi kita bisa melihat. Di bawahnya baru kelengkapan ketepatan. Nanti kita akan tunjukkan di aplikasi. Kemudian ada data mingguan agregat. Ini seperti yang selama ini kita kirimkan. Itu data mingguan agregat. Kemudian ada data kasus individu. Nah, ini yang baru, teman-teman. Data kasus individu. Data kasus individu ini nanti maksudnya bagaimana kita akan jelaskan setelah ini ya. Kemudian ada juga rumor penyakit atau EBS, Event Based Surveillance. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Sata tadi, di dalam Event Based Surveillance ini kita bisa juga mendata KLB di wilayah kita. Jadi misalnya kita punya data KLB nih, itu kita bisa upload ke sistem ini sehingga nanti terarsipkan secara online gitu. Jadi kita punya KLB itu punya rekamannya secara online. Jadi di event based surveillance ini. Atau misalnya teman-teman mendapatkan rumor kejadian tertentu ya, baik laporan masyarakat langsung atau misalnya dari media massa, kemudian teman-teman turun ke lapangan. Nah, ini bisa diinput di sini juga. Jadi kegiatan teman-teman yang sifatnya di luar SKDR-nya sendiri, maksudnya di luar yang SKDR ini kan modelnya apa? Indikator base ya, surveillance-nya. Jadi memang sudah ditentukan jenis penyakitnya, kemudian apa yang seperti apa saja dilaporkan sudah ditentukan. Nah, tetapi di event based surveillance ini lebih luas. Jadi misalnya ada penyakit aneh atau misalnya ya termasuk keracunan pangan yang nggak masuk ke dalam SKDR. Ya, ini bisa dilaporkan lewat situ. Nah, kemudian nanti juga ada sedikit update tentang peran petugas ya di sini. Jadi kedepannya SKDR ini akan juga memerankan rumah sakit dan laboratorium. Jadi selama ini kan kita yang berperan itu cuma dinas kesehatan provinsi dan puskesmas. Nah, ini nanti rumah sakit dan lab juga akan terlibat di sini. Nah, tetapi memang kami belum mendapat detailnya bagaimana nanti perannya, apakah rumah sakit ini ngelapornya sama kayak puskesmas dan lain-lain. Untuk hingga saat ini kami cek memang penambahan rumah sakit itu tidak ada menunya di admin provinsi. Jadi ini memang murni kayaknya dari pusat nanti yang akan menambahkan. Apakah yang ditambahkan rumah sakit pemerintah saja atau swasta juga termasuk di dalamnya, ini kita belum tahu. Nah, tapi kita berharap sih yang swasta juga masuk supaya kita bisa dapat gambaran lebih full ya di wilayah kita. Oke. Nah, kemudian untuk formulir pelaporan SKDR ini ada line list kasus ya. Jadi kalau melihat yang web baru ini, petugas di unit pelapor ini sudah memiliki daftar kasus lebih dulu sebelum melaporkan agregat mingguan. Nah, daftar kasusnya ini yang dia laporkan, misalnya nih, minggu ini puskesmas A itu lapor diare 3, dengginya 5, kemudian sisanya X misalnya, atau total kunjungan. Nah, maka dia harus sudah punya data individu dari yang diare ini dan yang denggi ini. Nah, jadi data ini nanti yang mereka input melalui formulir. Formulir ini bisa di-download melalui web SKDR. Ya. Nanti ada contohnya bagaimana mendownloadnya. Tujuan penggunaan formulir ini sebenarnya pusat itu mengharapkan kita untuk perbaikan data ya. Maksudnya data yang kita sediakan dalam SKDR ini lebih lengkap gitu ketimbang sebelumnya. Karena sebelumnya kita kan memang hanya fokus ke agregat saja. Nah, di sini nanti dengan adanya data individu, ini memungkinkan teman-teman melakukan analisa-analisa lainnya gitu. Selain ya, biasanya kalau agregat kan kita melihat tren dan distribusi tempat. Nah,
tapi kita nggak tahu data individunya, misalnya ini di kelompok umur berapa, kemudian dominan di jenis kelamin A. Nanti dengan adanya data individu ini kita bisa memasuki analisa seperti itu. Nanti kemudian petugas juga dapat melakukan upload data individu ke web langsung, ya. Bisa nanti melalui form itu nanti kita contohkan, teman-teman di puskesmas isi di situ, kemudian nanti di modelnya kayak apa ya, import ekspor gitu loh. Jadi nanti data yang kita punya Excel itu bisa kita import ke web. Nah, sehingga nanti menjadi data di web. Misalnya teman-teman lebih mudah membuatnya itu di Excel ya, ketimbang menginput satu persatu gitu. Tapi kalau Excel kan bisa di copy paste, misalnya bagi paskes yang sudah punya sistem ya untuk pendataan itu, jadi dia bisa langsung kopas. Nah, kalau misalnya yang input individu kan satu ini bisa nanti melalui formulir ataupun input langsung. Nah, ini contoh formulirnya yang nanti bisa diunduh ya langsung dari web SKDR. Oke. Cuman kalau untuk keperluan SIM-nya lebih pakai teman kabupaten sudah mensosialisasikan penggunaan web ke Oke, ini tampilan awal tadi. Nah, untuk mengakses form individunya, teman-teman pilih menu SKDR, kemudian pilih form individu. Nah, di form individu ini ada menu export import data. Jadi pilih export import data. Nah, di sini kita bisa ambil file format form individu baru. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah bisa pilih duluan. Misalnya saya mau pilihnya puskesmas unitnya, Kaltim dari Berau misalnya, Kecamatan Batu Putih. Unit pelapornya puskesmas Batu Putih ya. Saya ambil file form individu. Ya, sampai nanti terdownload ya, seperti itu. Nah, jadi prosesnya kita bisa mengunduh. Nah, nanti importnya juga dari menu ini. Kita pilih dulu filenya yang mau kita, mungkin saya agak gedein dulu. Nah, ini kita pilih dulu filenya yang mau kita upload, kemudian kita klik proses import. Nah, ini nanti akan mengimport data tadi. Nah, tetapi tadi sih kalau misalnya datanya nggak terlalu banyak, mungkin input di ini sebenarnya lebih pasti masuknya ya, input langsung ke web aja lebih pasti masuknya. Ya, selain data individu tadi, tentu yang sudah umum kita pakai selama itu adalah rekap data agregatnya. Ya. Ini untuk pelaporan agregat ini umumnya memang teman-teman di puskesmas
itu juga membuat ikut sudah bangkit update ya. Jadi yang dulu kita waktu nginput data agregat itu hanya kasus saja. Ya, mungkin ini saya bisa digedein ya. Saya lewat webnya aja ya. Ya, kita masuk data agregat. Ya, jadi untuk menginput data agregatnya, tapi saya rasa sini mudah ditemukan ya. Tinggal buka SKDR, baru pilih data agregat. Nah, di sini yang biasa buat teman-teman yang rajin inputkan, nah ini bisa diinput lewat sini. Nah, seperti ini nih kelihatan nih. Kalau yang dia inputnya lewat web, di depannya sini ada sumbernya web. Nah, teman ada beberapa juga yang dia menginputnya lewat WA. Jadi petugas yang mengirim langsung, ini kita tahu bahwa petugas itu mengirimkan lewat WhatsApp. Nah, ini ada statusnya juga dia tepat waktu apa enggak. Kelihatan di sini. Ada juga yang SMS, ya. Ini masih masuk via SMS dari Batu Putih ya, Tuti. Kutai Timur juga masih ada yang via SMS, ya masih masuk. Kami tidak melarang ya Bapak Ibu masih mau pakai yang SMS, cuman ya itu tadi pastinya berbayar. Nah, beda dengan WhatsApp mungkin ya berbayar juga sih, tapi tidak sebesar mungkin kita kirim lewat SMS. Jadi untuk memasukkan data Bapak Ibu sama seperti web yang lama, kita pilih di sini SKDR, kemudian data agregat. Untuk menambahkan data kita pilih tambah. Nah, kemudian sama juga seperti web yang lama, di sini diisi data-datanya ya. Cuman di sini mungkin ada ID unit. Jadi di sini bisa menginput juga nanti ya rumah sakit, lab, KKP ya. Mungkin ada PEOK. Ini saya kurang ngerti. PEOK ngelapor apa nih? Tapi di sini ada beberapa pilihan ya. Untuk puskesmas tentunya kita pilih puskesmas. Kemudian kita pilih provinsinya dan seterusnya ya. Pilih misalnya Berau lagi. Kecamatan hidup-hidup. Ini pelapornya puskesmas hidup-hidup, petugasnya Asrul. Minggunya, sekarang minggu berapa Bapak Ibu? Minggu 15 misalnya ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini tidak hanya jumlah kasus, tetapi misalnya ada jumlah kematian. Maka diisi di sini ya. Sedangkan jumlah lab ini kita belum dapat ininya ya, apakah lab yang mengisi atau bagaimana yang dimaksudkan di sini, ini belum begitu. Tetapi yang umum memang kita pastinya akan melapor jumlah kasusnya ini. Tetapi bila ada kematian dari penyakit tersebut, misalnya di wilayah teman-teman bisa dimasukkan di sini. Misalnya dari suspek dengue ini ya, ternyata dia jadi DSS kemudian pasiennya meninggal. Nah, ini bisa kita input ya di sini juga. Tentu ini tadi berangkat dari list individu yang teman-teman punya. Sama menu urutannya juga masih sama. Paling bawah adalah total kunjungan. Jika sudah selesai input, simpan, keluar ya, maka datanya sudah tersimpan. Kemudian untuk melakukan perbaikan data, misalnya kita sudah lapor, ternyata keliru gitu, dan mau diperbaiki, ini sama juga dengan web yang lama, Bapak Ibu tinggal cari laporannya mana, misalnya saya mau cari laporannya gitu. Nah, seperti ini ya. Laporannya hidup-hidup seperti ini. Nah, untuk yang mau diedit yang mana, misalnya minggu 14 mau diperbaiki, ini kita pilih di pojok kanan ini ada pilihan edit. Ya, kita pilih. Nah, lalu kita bisa perbaiki nih datanya yang mana yang salah. Misalnya suspek tipoidnya bukan 2 atau berapa gitu.
misalnya ada yang salah, yang termasuk ini HFMD ya, bukan total kunjungan, HFMD-nya jadi 44, bisa aja gitu. Jadi di sini bisa diperbaiki ya. Begitu selesai memperbaiki, maka pilih simpan keluar. Nah, maka datanya juga sudah akan sudah dibaiki. Nah, seperti itu untuk data agregat. Nah, sumber jenis data agregat mingguan ini ya, teman-teman nanti dari KDR ini nantinya yang dari rumah sakit. Rumah sakit juga nanti bisa membuat data agregat ataupun data list individu seperti halnya puskesmas ya. Tetapi untuk akunnya yang belum ada, jadi mungkin kami belum mensosialisasikan juga ke rumah sakit karena mungkin masih menunggu juga dari pusat nanti seperti apa ketentuannya ya untuk akun rumah sakit ini. Kemudian dapat menu enter data. Nah, di dalamnya tadi seperti yang sudah kita lihat ada jumlah kasus kematian dan lab yang diperiksa lab, jumlah diperiksa lab. Nah, data kasus individu ini yaitu setiap penyakit SKDR ini yang memiliki potensi KLB dapat dilengkapi dengan data individu ya. Adapun data individu nanti secara garis besar nanti berisi identitas kasus, diagnosa atau risiko dan lab-nya ya, bila ada keterangan pemeriksaan lab. Misalnya saja malaria. Malaria itu tentu teman-teman bisa dapat cepat hasil lab-nya karena memang ketentuannya dia bisa RDT ya. Gitu. Oh ya, mungkin sebelum kita lanjutkan sebagai informasi untuk login ke SKDR 2 ini akunnya sama ya dengan akun yang selama ini teman-teman pakai. Jadi nggak ada yang berubah. Akunnya juga masih akun yang sama dipergunakan. Sumber data individu ini mungkin alur saja ya, bahwa nanti ada beberapa poin. Nah, untuk mengakses data individu itu di bagian SKDR nanti yang dipilih form individu. Mungkin kita tunjukkan di sini ya. Nah, di sini di menu SKDR, Bapak Ibu pilih form individu. Oke, kemudian di sini kita bisa menambahkan datanya. Ini udah ada nih Gambuk misalnya 2019 ya. Mungkin kita lihat ini aja ya biar bisa. Nah, seperti ini contoh. Ini sepertinya sih data ini karena ngikut data individu ya. Ini sepertinya dimasukkan pusat. Jadi sudah muncul. Nah, di sini misalnya dia KLB ya. Maka kita bisa pilih juga dia misalnya KLB ini sama kayak respon lah ya. Kalau kita melihat biasanya kan kita ada ngisi-ngisi data, tetapi di sini mungkin lebih lengkap. Ini mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Lalu selanjutnya di sini ada info pasien ya. Sini kita bisa mengisikan identitas pasiennya. Identitas pasiennya seperti apa? Nomor EPID misalnya beberapa penyakit itu kan ada nomor EPID-nya ya, kayak AFP atau MR. Nah, ini kita bisa input di sini. Kemudian umurnya, misalnya umur dalam bulan juga. Nah, pekerjaan di sini ada beberapa pilihan ya, bisa dipilih. Kemudian kita bisa input jenis kelamin, menginput alamat. Nah, juga di sini kita bisa melakukan pengambilan sampel koordinat. Jadi kasusnya ada di mana. Nah, di sini untuk mencari titik koordinatnya itu tidak
langsung di sini ya, kayak di Silacak itu kan ada kayak klik tagnya gitu ya. Nah kalau di sini dia pakai cari alamat ya. Misalnya saja ini pasien mana tadi, Jambuk ya. Kita ketik Jambuk. Seperti ini. Udah ya. Betulkah ini tempatnya, Cak? Nah, jadi prosesnya bisa seperti ini. Mega berat. Jadi nanti bisa juga seperti yang Silacak itulah. Jadi teman-teman nanti meletakkan pin di map ini sehingga nanti dari pin itu dapat titik koordinatnya. Misal seperti ini ya. Saya titiki di sini. Nah, begitu kita klik seperti ini, muncul tanda pin merah ya. Seperti ini nanti titik koordinatnya udah muncul. Nah, jadi kita bisa langsung nandai dari peta di mana posisi pasien. Tentu yang tahu ini petugas di puskesmas, di mana posisinya. Nah, nanti bisa dari menu ini teman-teman menginput. Jadi nanti begitu teman-teman menginput data seperti ini, teman-teman punya peta sebaran nantinya langsung dari aplikasi SKDR ini. Nah, jadi begitu dipilih, dia akan terekam seperti ini. Oke, kemudian juga nanti ada identifikasi penyakit ya di sini. Diagnosanya apa? Ya, ini banyak nih. Mungkin yang masuk ke dalam penyakit ini, potensial KLB ini ya. Misalnya dia diare ya diare. Dan diagnosa akhirnya kemana ya? Di sini juga dipilih. Ya. Seperti itu kalau misalnya tetap diare kita pilih diare. Kemudian kondisi terakhir pasien bagaimana keadaannya? Tanggal sakit, ya, kapan dia sakit, kemudian tanggal kalau dia meninggal, ya, maka diisi. Kalau enggak usah diisi. Kemudian status imunisasi, misalnya karena ini penyakitnya misalnya PD3I, ada status imunisasinya ini bisa diisi juga di sini. Kemudian gejalanya apa, ini bisa dinarasi. Nah, paham gitu ya. Nah, ini bisa kita isi. Terapi, tanggal berobat, nama tempat berobat, ya jelas puskesmas kita misalnya. Kemudian kalaupun pasien nggak berobat, alasannya kenapa? Nah, ini bisa kita isi juga. Lalu selanjutnya, di sini faktor risiko, ya, misalnya kalau dia itu sifatnya penyakit menular, maka tentu ada status kontak ya. Dia kontak, adakah kontak atau enggak ya. Kemudian dengan apa? Ya. Ini bisa di kondisi kontaknya, misalnya kontak si pasien ini ya, sehat misalnya kontaknya. Kemudian hubungannya juga dengan kontak ini mirip-mirip anu lah ya, COVID ya. Mungkin gara-gara COVID ini datanya jadi diminta lebih banyak di kita ya. Lokasi pergi, nah ini mungkin dia ada riwayat perjalanan dari mana ya. Ini bisa kita isi di sini. Kemudian tanggal dia pergi dan kembalinya juga bisa kita isi. Selanjutnya, nah kalau misalnya dilengkapi dengan pemeriksaan lab, ya, maka ini kita bisa isi ya. Berapa diperiksa lab? Ya tidak gitu. Kalau dia diperiksa lab, kapan diambilnya? Lab yang periksa mana ya? Misalnya di sini labnya lab rujukan. Sini ada lab provinsi, lab kabupaten, ada juga puskesmas. Nah misalnya tadi dia pakai rapid ya,
maka kita juga ada mendengar namanya EBS ya, atau Event Based Surveillance. Mohon maaf. Oke, ini saya share. Oke. Nah, jadi ada istilah EBS nantinya ya. Nah, di sini untuk melaporkan setiap rumor penyakit. Nah, termasuk misalnya teman-teman melakukan penyelidikan KLB. Nah, di sini bisa diinputkan ya. Jadi sumber rumor ini bermacam-macam, bisa dari koran atau TV, misalnya teman-teman monitor dari media ya. Ini bisa dilaporkan melalui menu yang ini. Nah, datanya ini nanti yang diperlukan berupa informasi pelapornya, siapa yang melaporkan kejadian tersebut, kemudian penyakit awal dan akhir, maksudnya ini gambarannya ya, gambaran penyakitnya, kemudian kelompok umur mana yang terdampak, dan tindakan respon apa yang dilakukan. Nah, intinya itu di dalam untuk yang data EBS ini. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu selain ada deskripsi dan respon tadi, ada juga lapiran file pendukung. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu melakukan PE, terus dari PE tersebut Bapak Ibu tentunya membuat laporan kan. Nah, laporan itu bisa diupload juga ke web ini, jadi punya arsip laporannya ya untuk penyelidikan yang dilakukan. Nah, ini gambarannya untuk entry data EBS itu di menu di atasnya SKDR yang saat ini Bapak Ibu lihat. Ini ada formulir EBS. Nah, nanti bisa diinput melalui menu tersebut ya. Mungkin saya lihatkan di ini ya. Di aplikasinya. Ya, jadi untuk yang EBS itu Bapak Ibu pilih menu EBS, kemudian formulir EBS. Nah, di sini nanti kita bisa menginput misalnya saja ini ada beberapa ya yang sudah lama-lama ini diinput pusat ke web kita ini ya, tersimpan. Ini ada pernah keracunan di Kutai Kartanegara misalnya. Nah, ini maka terinput juga di sini ya. Nah, nanti yang kejadian-kejadian KLB teman-teman bisa dokumentasikan lagi di sini ya. Nah, seperti ini bisa masuk ya. Misal di sini kita lakukan tambah ya untuk melihat menunya. Nah, di sini informasi pertama yang kita input adalah informasi dasarnya dulu. Misalnya provinsinya udah jelas. Lalu kita pilih misalnya dari Pasir, Kecamatan Muara Samu misalnya. Nah, subjek di sini bisa diisi narasi ya. Di sini bisa diisi narasi, bisa diisi misalnya gambaran apa? Gambaran wall saja dulu di sini diisikan. Nomor EBS ini sudah digenerate langsung sama sistemnya. Jadi begitu Bapak Ibu ini apa? Sudah terisi otomatis. Kemudian tanggal lapor tentu saja tanggal kita menerima laporan dan kita menindaklanjuti. Kemudian status rumornya ini kita pilih. Di sini dalam investigasi ini berarti teman-teman masih menyelidiki mengenai rumor atau kejadian tersebut. Misalnya ternyata rumor tersebut salah.
ya, atau false rumor, misalnya ternyata nggak ada apa-apa, nggak benar, beritanya hoax gitu ya, ternyata waktu dikunjungi ke lapangan nggak seperti yang diberitakan, maka bisa dipilih discharge. Nah, di sini dipilih yang discharge. Namun ternyata apabila benar seperti yang masuk ke dalam berita tersebut, rumor tersebut, maka Bapak Ibu bisa pilih terverifikasi. Berarti memang kejadian di lapangan sesuai dengan informasi yang kita terima. Ya, seperti itu. Kemudian sumber informasi, nah ini bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menemukan 5 kasus campak dalam 4 minggu berturut-turut. Nah, ini kan merupakan salah satu sumber juga bahwa mungkin ada potensi KLB di situ. Sehingga Bapak Ibu melakukan penyelidikan epidemiologi di lapangan. Nah, maka di sini bisa kita pilih dari alert SKDR ya. Bisa kita pilih dari alert SKDR. Ini misalnya kita melakukan pemantauan langsung dari SKD. Atau misalnya dari lab ya, kita dapat informasinya dari lab, atau mungkin organisasi profesi ya, kebetulan juga terhubung dengan kita, menginformasikan rumor ke kita ya, ini bisa juga ya, termasuk media massa, petugas KKP misalnya menemukan di bandara, atau misalnya dari puskesmas lain, puskesmas ya, yang melapor langsung. Kemudian di bawahnya sini banyak ya pilihannya. Jadi kita bisa berbagai macam ya. Atau misalnya yang punya relawan surveillance berbasis masyarakat ini bisa juga masuk ke dalam situ ya. Jadi ini untuk pilihan sumber informasi. Nama pelapor ini sudah jelas ya. Nama pelapornya siapa. Kemudian nomor telepon pelapor ya, ini juga sudah cukup jelas saya rasa. Kemudian ini Bapak Ibu juga bisa menandai di mana posisinya rumor tersebut kejadiannya. Misalnya di kampung tertentu ya. Ini sama kayak form individu tadi ya, untuk melakukan penitipannya ini misalnya di mana Muara Samu ya. Maka kita pakai pencarian di atas peta ini ya. Ini ada enter allocation, ini kita klik, kita cari misalnya Muara Samu. Nah, ini kita arahkan ke Muara Samu, misalnya saja di sini ya. Tentu Bapak Ibu nanti bisa melakukan zoom ya, di zoomkan ini supaya lebih jelas gambarnya, supaya misalnya lebih mudah menemukan di mana posisinya. Ini misalnya ya, saya ambil titik sini. Nah, begitu saya klik di peta, dia juga akan muncul titik koordinat seperti ini, sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk melakukan sampling GPS. Contohnya seperti itu. Kemudian bila informasi dasar sudah kita input, selanjutnya kita informasi penyakit juga kita input ya. Misalnya di sini ada AFP ya. Ini mungkin juga kadang kita ketemunya di masyarakat. Penyakit terverifikasi ternyata AFP memang gitu ya. Kita ketemu memang benar AFP gitu. Atau ternyata misalnya penyakitnya itu yang dirumorkan itu apa gitu ya. Di sini. Ternyata misalnya ini ya. Ini contoh mungkin agak mungkin mudah kita ini ya. Misalnya rumornya diare, ternyata kita temukan di lapangan itu sebenarnya adalah kejadian keracunan pangan ya. Maka kita bisa pilih sini keracunan. Jadi waktu rumornya dia diare, tapi waktu kita verifikasi ternyata keracunan karena banyak sekalinya ya selain kasus tersebut. Nah, ini bisa contoh seperti ini. Sumbernya, verifikasinya, nah ini macam-macam ya. Misalnya kita melakukan pemeriksaan ya, bisa juga kita pilih di sini ya. Jumlah kasus tentu saja berapa jumlah kasusnya, kemudian jumlah kematian bila ada ya. Kemudian diperiksa lab apa tidak, misalnya kayak keracunan pasti diperiksa lab misalnya, atau misalnya keracunan tapi nggak dapat sampel ya, maka nggak bisa diperiksa lab, maka bisa juga kita pilih tidak.
Kemudian hasil lab. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nah, keracunan juga ini ada banyak nih. Keracunan ini yang secara umum keracunan pangan ya. Cuman mungkin ada yang lebih spesifik nanti dari strep atau misalnya dari E. coli, kemudian penyebab-penyebab lainnya ya. Juga termasuk untuk yang malaria, di sini kita bisa isi nih. Dia hasil pemeriksaan labnya apakah falciparum misalnya ya, jadi kejadian itu, atau misalnya adalah vivax ya, atau mix, ini bisa kita pilih juga. Ini banyak pilihan. Kemudian dari yang kelompok tadi jumlah kasus berapa laki-laki ya diisi di sini agregatnya, perempuan berapa. Ya. Kemudian pergolongan umur. Ya, ini mungkin juga nanti mirip kayak tabel profil ya Bapak Ibu. Setiap tahunnya itu kita diminta tabel profil, itu nanti isinya juga mirip seperti ini. Ya, jadi kalau kita sudah punya arsip seperti ini, mudah nanti kita buat ngisi tabel profil tersebut. Nah, ini yang di bawah 1 tahun sampai yang di atas 70 tahun. Lalu selanjutnya ada menu deskripsi kejadian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi narasi ya mengenai kejadian tersebut. Nah, misalnya teman-teman sudah punya laporan KLB-nya, maksudnya laporannya udah jadi, sebenarnya enak tinggal kopas aja ke sini ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman belum memiliki dan misalnya saat mengisi laporan ini informasinya masih terbatas, ini nggak apa-apa di skip dulu. Jadi nanti begitu informasinya sudah ada, baru kita ini ya, baru kita isi. Ya. Seperti yang di depan tadi kan, di sini informasinya rumor ini masih bisa kita pilih dalam investigasi. Nah, kalau misalnya kita pilih dalam investigasi berarti memang masih bergerak data-datanya ya. Masih kita lengkap-lengkapi. Sini berisi informasi kejadiannya, kronologisnya, dan tindakan serta saran dari kita. Kemudian respon dan KLB. Nah, di sini maka kita isi respon kurang dari 24 jam, bila ya kita pilih ya. Kemudian kalau ini KLB tentunya kita membuat form W1 ya. Maka kita pilih sini, kita bikin W1. KLB ya, karena kita mengeluarkan W1. Kemudian kita isi tanggal-tanggal di sini ya. Dimulai KLB-nya kapan, kapan berakhirnya, kapan KLB ini diketahui, kapan mulai ditanggulangi, dan status KLB saat ini. Misalnya kalau masih berlangsung ya kita pilih masih berlangsung. Tapi kalau nanti sudah berakhir kita bisa update di sini berakhir. Nomor ID KLB ini nanti diisi ya. KLB-nya dari wilayah Bapak Ibu masing-masing diberi nomor KLB-nya. Kemudian yang terakhir tampil dukung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melampirkan dokumen dokumentasi, misalnya kayak foto ataupun laporan, nanti bisa diupload ke sini. Ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk EBS. Ini saya coba kembali ke daftar ya. Nah, misalnya seperti tadi keadaannya kita mau investigasi gitu ya, maka begitu kita selesai simpan, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa edit kemudian. Cara editnya sama seperti laporan agregat juga. Di sebelah kanan laporannya kita ada pilihan aksi untuk edit seperti ini ya. Kita pilih edit, maka nanti kita bisa mengedit data-data di dalamnya. Ya. Ya. Jadi dari web yang baru ini ada sedikit update mengenai peran petugas ya di dalamnya. Nah, jadi di sini misalnya untuk data agregat mingguan,
Yang bisa menginput itu siapa saja? Nah, yang bisa menginput itu provinsi bisa, kabupaten bisa, rumah sakit bisa, dan puskesmas juga bisa. Ya. Nah, tambahannya di sini ada rumah sakit. Ya. Laboratorium tidak menginput data mingguan. Oh, berarti tadi kita juga yang mengisi ya. Kemudian kasus individu ini semuanya berperan bisa, dan juga untuk EBS juga semuanya bisa berperan. Nah, untuk penggunanya sendiri, ini mungkin saya tidak perlu jelaskan ya lebih jauh, karena teman-teman sendiri sudah tahu sebenarnya yang selama ini kita aplikasikan ya masih sama seperti itu juga ya. Masih di wewenang yang sama. Oke. Ini masih ada modul SMS, tapi kalau teman-teman lihat di aplikasi yang sekarang ya, di aplikasi yang sekarang modulnya itu ya, saya share lagi. Dia namanya WhatsApp Gateway ya, namanya sekarang. Jadi berubah, kemarin SMS, tapi SMS ternyata masih bisa masuk ya. Namun kami ingatkan lagi untuk kabupaten kota, mungkin teman-teman sudah mulai difamiliarkan aja dengan yang WhatsApp, karena kita nggak tahu itu yang SMS sampai kapan dia bisa melayani ya. Jelas yang WhatsApp kemarin kebetulan kami juga sempat mengikuti ya di Kota Samarinda, mereka mengadakan sosialisasi lagi ke petugas puskesmasnya kemarin, sehingga kita sambil mempraktekkan lapor lewat WA ya, waktu itu di Samarinda bisa ya. Jadi alhamdulillah itu bisa, sehingga kita sudah mulai familiarkan teman-teman untuk melapor via WhatsApp ini. Baik, mungkin terkait aplikasi yang baru ini, gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Dan juga nanti kami akan share ya materi ini ke teman-teman. Di sini nanti ada link ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka link-link ini untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Termasuk di sini ada panduan aplikasi ini. Di sini kemudian kalau ada error software gimana pelaporannya, kemudian daftar perbaikan dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami silahkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Oke. Pertanyaan ini sudah kita share sebenarnya sama seperti ini. Maksudnya jadinya, oh kamu sudah selesai ngirim tapi kok belum masuk gitu. Mungkin karena salah format. Ya, namanya kita manusia ya, bisa aja kadang salah gitu ya. Sehingga yang ini kita tidak masuk. Saya lihat itu kayak di Kutai Kartanegara itu beberapa puskesmas juga sudah menginput mandiri ya. Saya lihat sudah menginput sendiri sehingga udah jelas masuk datanya. Nah, jadi seperti itu troubleshootnya, misalnya kalau teman-teman sudah WA tapi datanya belum masuk, maka teman-teman cek dari inbox WA-nya di aplikasi ini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak. Ya, ya betul Pak. Nah, betul. Lagi di tengah. Baik, baik Pak. Amin, makasih. Memang seperti itu teman-teman, apalagi di era sekarang kita banyak betul aplikasi ya. Ini tentu teman-teman akan ini ya.
Tapi saya sudah izin juga sama pusat, kami akan fokus ke agregat dulu mungkin untuk saat ini. Nah, kecuali misalnya teman-teman punya laporan KLB yang bisa kita input ke EBS. Nah, ini langkah baiknya memang kita sudah mulai input ya, karena ini kan laporan kalau EBS ini kan beda ya, sama yang SKDR tadi ada pom individunya. Kalau EBS ini kita seperti laporan KLB aja sebenarnya, ya, atau laporan PE. Nah, ini maka kita input di EBS ini. Ya, seperti itu untuk data agregat. Nah, kemudian di sini teman-teman mungkin tambahan juga tadi tidak ada di materinya. Untuk analisa di sini masing-masing ini dia punya datanya sendiri-sendiri. Ya. Misalnya EBS ya, kita pilih EBS. Nah, ini ada analisa EBS. Ya. Memang kalau kita lihat menu kita ini lebih anu ya, lebih crowded dibandingkan yang SKDR lama. Ini menunya banyak banget nih, apa ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah filter semua Bapak Ibu. Nanti bisa teman-teman gunakan untuk melakukan filter ya. Jadi dia banyak memberi kita ruang untuk kita memfilter data. Misalnya saya mau filter Kaltim, saya mau memilih misalnya yang ada KLB ya. Nah, seperti itu. Contohnya untuk analisa EBS. Kemudian di sini kita bisa tambah ini lebih jauh, misalnya yang statusnya dia terverifikasi ya. Tentu kalau terverifikasi ya arahnya kalau sudah KLB pasti terverifikasi ya. Penyakitnya apa? Nah, ini kita bisa cari di sini ya. Termasuk ada COVID-19 sebenarnya di sini. Kemudian penyakit tumornya apa? Nah, ini ada banyak ya yang bisa kita lakukan filter di sini untuk bagian ini. Nah, di sini sih mapping mungkin karena kita belum punya datanya ya, jadi kita belum bisa menginput ya. Coba kita lihat ini ya, wilayah Bali ya, bisa nggak kita pilih Bali? Oh, nggak bisa. Jadi kita bisa dapat pemetaan tersebut di sini. Ya. Kemudian tentu klasik ya, kita punya diagram. Nah, ini masih kurang lebih mirip sama yang lama juga. Nah, tetapi di sini kita bisa menganalisanya lebih banyak nih menunya ya. Kita mau melihat kejadian KLB-nya, grafik kejadian KLB bersumber laporan rumor, ini distribusi ini ya. Kemudian terus laporan yang ada W1-nya ada berapa. Nanti mungkin teman-teman kan melihat tuh yang ada dia KLB tapi belum ada W1-nya misalnya. Kemudian laporan per bulan diterima berapa sih? Misalnya kita mau mengevaluasi berapa besar sih rumor kita terima setiap bulannya. Nah, ini bisa juga kita cek. Misalnya sini ya, Kaltim 2021 di bulan Januari sampai April. Tentu di sini kalau teman-teman pilih bulanan ya, di sini akan pilih bulannya. Maka di sini juga akan otomatis dia berubah jadi bulan. Coba kita cek. Kaltim tahun 2021. Oh, nggak ada ya. Kalau ada, dia nanti akan muncul grafiknya. Nah, seperti itu. Ini cukup banyak, teman-teman bisa explore ya. Banyak banget di sini grafik-grafiknya. Bahkan untuk distribusi kelompok umur pun juga dia bisa bikinkan kita langsung. Karena tadi kan kita waktu menginput data di EBS itu ada distribusi kelompok umur. Nah, jadi nanti dia bisa bikinkan kita chartnya ya berdasarkan data tersebut. Coba kita contohin di sini ya. Nah, sini nanti akan ada kelompok umurnya, nanti kelihatan chartnya seperti apa. Ini karena kita belum ada data nih ya, makanya kita belum bisa analisa. Ada juga untuk jenis kelamin, ya, macam-macam di sini ya. Bisa dibikin pie juga, ya. Banyak banget chartnya. Ya, mungkin overwhelming ya buat kita karena kemarin itu pilihan chartnya itu agak simple, maksudnya terbatas, jumlahnya cuma tidak banyak gitu ya. Nah, ini sekarang seabrek banyak banget. Kemudian laporan ini juga sama seperti laporan yang di SKDR yang lama ya. Kita bisa menggenerate laporan.
Misalnya saya mau melihat ini ya, laporan bulan April aja misalnya. Nah, maka nanti bisa muncul seperti ini nih, ya. Nah, ini nanti mungkin bisa kita pakai, kita bisa download, ya. Untuk tabel ini nanti mungkin kita pakai untuk keperluan yang lain, misalnya tadi profil dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa mendownload ini arsip online-nya untuk kejadian KL. Ya, itu untuk edit kita pilih SKR, kemudian kita pilih analisa data. Ya. Nah, di sini juga kita bisa mapping alert ya, coba kita cek. Nah, seperti ini dia sudah masih loading mungkin ya. Ini ada arsip. Nah, ini ada alert apa ini? Kita klik ya. Nah, muncul informasinya di sini. Ini Sungai Mariam, suspek difteri. Minggu 15 tahun 2021. Benarkah ini ada suspek difteri? Dari Kukar ini ya, Sungai Mariam ya. Nah, maka teman-teman bisa dapat highlight cepat gini melihat alert apa saja yang muncul di wilayahnya. Nah, seperti ini. Jadi begitu diklik kita bisa ngelihat langsung kondisi keterangannya. Ini alert apa sih? Gitu. Nah, seperti ini ya. Lumayan ini ya, interaktif. Maksudnya menarik buat di-explore. Kemudian yang seperti biasa juga ini menu yang sudah cukup lama, morbiditas ya, morbiditas. Ini juga bisa kita pilih ya untuk melihat gambaran distribusi penyakit ya. Seperti ini. Denom ini cuman saya rasa harusnya ini nggak fix ya. Genomnya ini bisa jadi sih jumlah penduduk. Sebenarnya parameter nanti ini mungkin masih diatur sama pusat ya mengenai genomnya ini. Tetapi ini nanti akan menghitung seperti proporsi morbiditas sama insiden rate ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat secara keseluruhan penyakit yang dilaporkan di SKDR, bagaimana gambaran proporsi morbiditas sama insiden rate-nya. Kemudian yang sama juga seperti menu yang lama itu ada alert. Nah, cuman mungkin menunya ini bertambah nih, ada pilihan unit pelapor, KLB, verifikasi, sama yang belum. Misalnya ya, minggu 15 kita mau cari, langsung aja kita pilih Kaltim misalnya seperti ini. Tentu yang kabupaten nanti ya pilih kabupatennya juga. Nah, di sini ada suspek difteri ya, 2 minggu 15 ya. Ada suspek difteri Sungai Mariam minggu 15 banyak 2 kasus. Kemudian Kota Samarinda ada AFMD. Nah, ini maka yang belum diverifikasi sama kayak di aplikasi SKDR lama, tandanya dia belum diverifikasi, seperti ini merah. Maka untuk memverifikasi teman-teman mengklik ini, kemudian mengisi verifikasinya sama seperti yang lalu-lalu ya. Kemudian ada kelengkapan, ini juga sama, ketepatan, lihat distribusi kelengkapan ketepatan. Kemudian grafik, ya. Nah, di sini data yang mau kita analisa ini bisa kita pilih, ya. Beda yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kita hanya terbatas ke data agregat aja yang kita bisa analisa. Nah, tapi di data yang sekarang, karena ada individu, ini kita bisa analisa nih data individunya. Nah, seperti ini. Tuh jenis laporannya banyak tuh. Ada distribusi menurut penyakit, tren. Nah, ini berdasarkan umur, status imunisasinya pun kita bisa dapatkan informasinya ya. Misalnya di sini status imunisasi kita pilih misalnya penyakit tertentu. Misalnya kita mau lihat dari penyakit suspek campak yang dilapor atau MR yang dilaporkan ke kita, ini status
imunisasinya gimana, mungkin berdasarkan laporan itu kita bisa analisa juga ya. Kemudian seperti biasa ada data agregat, di sini kita bisa analisa ya. Jangan lupa nanti misalnya kita pilih datanya di sini agregat, maka di sini juga pastikan bagian depannya ini yang ada tulisan data agregatnya ya. Nah, di sini menurut tempat, grafik potensial wabah, ya, grafik total kasus lab, ya, harus menurut tempat. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini statusnya dia mingguan, maka otomatis di sini juga berubah dia filternya, kita pilihnya mingguan. Ya. Nah, yang tadi kan ada yang bulanan, ada yang mingguan. Ini bisa kita pilih. Kaltim. Nah, seperti ini ada demam berdarah, sentri. Ya, ini kita bisa apa? Explore juga. Misalnya kita mau khususkan ke suspek ini aja. Seperti ini. Saya mau lihat di minggu 13 sampai 15. Nah, seperti ini ya. Kita bisa dapat baik secara grafiknya ataupun tabelnya ya. Nah, nanti tabelnya teman-teman ini dia pindah ke mode tabel ya. Gitu. Baik, langsung saja terkait dengan jadwal. Ya, termasuk misalnya kita mau melihat berdasarkan tempat, nah, nanti bisa juga di sini. Lalu yang terakhir yaitu laporan. Nah, di sini teman-teman bisa membuat laporan kinerja sama seperti kita SKDR yang lama ya. Kita bisa isi laporan kinerjanya. Misalnya untuk Kaltim minggu 15 saja. Saya mau melihat ini pelapornya dari Puskesmas. Kemudian saya analisa. Nah, ini kelihatan, ini seperti yang biasa kita share ya. Jadi ada kelihatan jumlah peringatan dini yang muncul. Nah, tentu saja ini berdasarkan data yang masuk ya. Yang data lama kan masih proses untuk import. Jadi seperti itu. Untuk laporan. Grab itu tidak bisa ke sini karena pembatasan. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. No, Debbie. Padahal saya mau bertanya. Ya, apa yang kelewatan ya. Silakan, Tuti. Ya. Inputan yang sebelumnya yang udah masuk di web SKDR lama itu tidak otomatis masuk di web baru ya, kita harus input ulang atau gimana? Karena aku lihat ini kok rendah banget sih persentasenya. Ya, jadi informasi buat teman-teman, data SKDR yang lama itu masih proses migrasi ke yang baru. Nah, kemarin itu saya dapat informasinya yang akan mereka masukkan itu minggu 13 ke bawah. Jadi 14-15 itu kayaknya kita pastikan sudah masuk yang baru. Seperti itu. 14-15 saja. Nah, di bawah itu nanti masuk ke migrasinya pusat. Jadi ini kita serahin ke mereka deh. Kan mereka yang migrasikan datanya. Sehingga nanti, ya kan kita sudah lumayan tuh arsip kita dari 2015 ada. Nah, ini sangat bagus sekali kalau data itu tetap masuk. Informasinya sih seperti itu, masih proses migrasi. Terus Jai, di menu yang untuk melihat kelengkapan diagramnya itu untuk menu downloadnya udah nggak ada ya? Aku cari-cari apa nggak ketemu ya? Oh, downloadnya, coba ya kita cek ya. Download chartnya. Misal ini kelengkapan ya, Kaltim minggu 15. Ya, memang nggak ada lagi sudah menunya ya. Coba ini. Ini reload aja.
Ya udah nggak ada menu itu, mungkin nanti ditambahkan ya, karena seperti yang Pak Mamun tadi bilang kayaknya ini memang masih banyak yang mereka tambah-tambahin. Sebagai informasi aja teman-teman, sampai tadi malam itu saya coba melakukan mau melihat analisa datanya aja, itu page-nya masih perbaikan gitu, jadi kayaknya ini masih proses sambil mereka tambah-tambahin fiturnya. Saya rasa sih kayak fitur download yang memang ada di web lama itu bagus, mungkin pastinya mereka akan pertahankan. Tapi untuk saat sekarang menyikapi seperti ini, teman-teman bisa screenshot ya. Bisa screenshot buat apa? Ngambil chartnya seperti itu. Ya. Berarti sekarang kita fokus dulu penginputan yang 14, 15 ya. Kalau misalnya udah terlanjur kirim, input ulang, sisanya abaikan dulu gitu. Betul, ya. Untuk 14, 15 dulu ya. Yang di bawahnya itu 13 ke bawah nanti dari pusat yang memindahkan dari web yang lama seperti itu. Nah, terus begini buat teman-teman juga, mungkin sementara ini kita masih fokus agregat dulu ya untuk pelaporannya. Tetapi tadi saya tidak menutup juga, misalnya teman-teman mau sudah mulai data individunya masuk sehingga datanya bisa dianalisa lebih jauh. Tentu ya data individu ini kita mulai dari yang baru aja, jangan yang lama-lama kita cari-cari lagi, ini kan lumayan banyak. Ya lumayan ini merepotkan ya. Jadi kecuali memang teman-teman menginginkan data tersebut masuk, itu bisa ya. Kemudian misalnya yang di tahun ini ada KLB, nah ini bisa mulai input deh di EBS ya. Di EBS itu bisa diinput untuk KLB-nya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Sorry, satu lagi. Untuk yang nanti ke depannya. Halo, Jai? Iya. Untuk kedepannya, kalau kita sudah mulai menginput yang form individu, itu kan berarti kalau puskesmas yang menginput, mereka harus buka melalui webnya kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya pun mereka tidak menginput, kita kabupaten yang menginputkan misalnya seperti itu, bisa ya kalau jaringan mereka nggak bagus? Bisa. Makanya tadi seperti bagan yang saya munculkan tadi itu, jadi peran kita itu bisa membantu teman-teman di puskesmas, misalnya tadi yang jaringannya kurang bagus ya untuk membuka web. Namun ada juga pilihan, makanya tadi tuh ada 2 pilihan untuk input data individu, bisa lewat input langsung di web atau teman-teman menginputnya lewat tabel Excel. Nah, tabel Excel tadi yang bisa kita download ya. Nah, itu nanti bisa kita import ke web ini untuk datanya masuk ya. Jadi bisa juga caranya seperti itu. Ya. Nanti bisa deh coba teman-teman download ya. Baru teman-teman lihat tuh ininya apa? Form individu ini ya, diklik form individu. Baru bagian ekspor import data ini diklik ya. Nanti di-download deh masing-masing, coba lihat tabelnya ya, seperti apa bentuknya. Nanti bisa dicoba diisi dan kita import ya. Tentunya data yang diimport, misalnya ada yang keliru, kita bisa edit nantinya ya kan? Kita bisa edit sehingga masih bisa diperbaiki lah ya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi mungkin seperti biasa rutinitas yang kita lakukan masih sama sebenarnya di aplikasi yang baru ini, tetapi menunya saja yang ada tambahannya ya. Melihat absensi puskesmas masih sama, kita bisa langsung dari dashboard. Kemudian juga untuk melihat peringatan dini kita langsung dari SKDR pilih analisa. Nah ini kita bisa melihat data-data tersebut ya, termasuk peringatan dini KLB yang mungkin kita di kabupaten rutin melakukan respon terhadap. Ada lagi pertanyaan?
1970 Minggu 1970 ini coba aja perbaiki dari data tadi ya. Misalnya di sini. Monifo mungkin teman-teman Samarinda ada yang lagi monitor? Ya, nanti yang jelas bila menemukan permasalahan seperti itu, misalnya salah input minggu ya. Maka coba cek lagi kita ke data SKDR, pilih agregat, baru kita cari puskesmas mana yang laporannya agak keliru itu ya. Mungkin bisa jadi di sistemnya atau apa, kita nggak ngerti namanya, ini baru ya. Samarinda ini tadi informasinya mana nih? Nah, bisa cek dulu. Sido Mulyo ya. Oh, ini udah dibaiki ya, udah diperbaiki, jadi udah ini. Intinya teman-teman masih bisa mengedit selama kita masih bisa mengakses di data agregat ini. Jadi misalnya ada yang keliru, entah tahunnya keliru atau minggunya keliru, nah ini kita bisa baiki di sini ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu ya yang hari ini. Nanti kita bisa sambil lanjutkan diskusi di grup ya, seperti biasa. Nanti teman-teman sambil explore aja aplikasi yang baru ini ya, bagaimana ininya. Terus buat teman-teman mungkin yang masih puskesmasnya belum semua terpapar web ya, bisa mengirimkan via WA ya, tentu ada alternatif itu untuk bisa datanya masuk ke SKDR ini ya. Nanti kita akan update juga absensinya ya di grup seperti biasa. Baik, mungkin bila tidak ada lagi pertanyaan, ya, mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman meluangkan waktu ya hari ini. Kita bisa membahas ini. Nah, mudahan ini juga bisa mengklirkan sedikit lah kebingungan terkait apa-apa yang baru di web ini ya. Baik, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman di kantor masing-masing. Banyak yang pesan update. Pesan update.